Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mas Tiri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi dari pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan, yaitu tentang baterai listrik. Mengenai baterai listrik, di sini ada sejarahnya, yaitu penemu baterai, sosok yang berjasa dalam pengembangan baterai modern pertama kali ini adalah Alessandro Volta, seorang fisikawan asal Italia yang hidup pada abad ke-18. Terus pada tahun 1790, Volta mulai melakukan eksperimen listrik logam tersebut. Dikatakan bahwa dia melakukan pendetektian pendek, pendetektian aliran listrik yang lemah antara lempengan logam yang berbeda dengan meletakkannya di lidah. Volta pun menemukan bahwa jaringan makhluk hidup tidak dibutuhkan untuk menghasilkan arus listrik. Pendapat Volta memicu pertentangan antara para ilmuwan yang meyakini listrik hewan dengan mereka yang mendukungnya dalam listrik logam. Selanjutnya itu hingga akhir pada 1800-an, Volta mengumumkan untuk pertama kalinya sebuah baterai listrik yang sekaligus membuktikan pendapatnya soal listrik logam, dikenal dengan tumpukan volta atau kolovolta. Baterai listrik ciptaan Volta ini terdiri dari lempengan cakram, seng, dan perak yang disusun berselang-seling dengan dipisahkan kertas atau kain yang telah direndam dalam air garam atau natrium hidroksida. Nih, ini gambar baterai. Mengenai baterai itu, baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Baterai primer, uh, ada baterai primer sekunder dan primer. Baterai primer dan ada baterai sekunder. Baterai primer itu sendiri baterai yang digunakan satu kali kemudian dibuang. Bahan elektroda berubah secara irreversible selama pelepasan. Contoh umum adalah baterai alkalin yang digunakan untuk senter dan banyak perangkat elektronik portable. Terus selanjutnya ada baterai sekunder atau dapat diisi ulang, dapat habis dan diisi ulang beberapa kali menggunakan arus listrik yang diterapkan. Posisi asli dari elektroda dapat dikembangkan dengan arus balik, contohnya termasuk baterai asam timbal yang digunakan dalam kendaraan baterai. Ion lithium digunakan untuk elektronik portable seperti laptop dan ponsel. Terus kutub yang bertanda positif menandakan bahwa memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada kutub bertanda negatif. Kutub bertanda negatif adalah sumber elektron yang ketika disambungkan dengan rangkaian eksternal akan menghasilkan dan memberikan energi ke peralatan eksternal. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektron dapat berpindah sebagai ion di dalamnya sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua kutubnya. Perpindahan ion dalam baterai akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai sehingga menghasilkan kerja. Meski sebutan baterai secara teknis adalah alat dengan beberapa sel. Sel tunggal juga umumnya disebut dengan baterai. Baterai hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari sel miniatur yang digunakan untuk alat bantu dengar dan arloji hingga kecil. Sel tipis yang digunakan dalam ponsel cerdas hingga baterai asam timbal besar atau baterai lithium ion dalam kendaraan pada ukuran paling besar. Bank baterai besar seukuran ruangan yang menyediakan daya siaga atau darurat untuk pertukaran telepon dan pusat data komputer. Baterai mengubah energi kimia langsung menjadi energi listrik. Baterai terdiri dari sejumlah sel volta. Tiap sel terdiri dari dua sel setengah yang terhubung seri melalui elektrolit konduktif yang berisi anion dan kation. Satu sel setengah termasuk elektrolit dan elektrode negatif. Elektrode yang di mana anion berpindah, sel setengah lainnya termasuk elektrolit dan elektrode
positif di mana kation berpindah. Reaksi redoks akan mengisi ulang baterai kation, akan tereduksi. Elektron akan bertambah di katode ketika pengisian, sedangkan anion akan teroksidasi atau elektronnya hilang di anode ketika pengisian. Ketika digunakan proses ini dibalik, elektrodanya tidak bersentuhan satu sama lain tetapi terhubung via elektrolit. Jadi ini gambar tadi itu 2,5 sel yang dihubungkan dengan jembatan garam untuk transport ion. Ini salah satu sistem kerjanya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.